hari Kamis kemarin tuh ada pertanyaan menarik Bapak Ibu tentang pengangkatan. Bagaimana dengan anak-anak? Ya. Saudara, anak-anak kita tuh semua nempel ke orang tuanya, ya. Imannya, kerohaniannya kepada orang tua. Kecuali anak-anak yang sudah dewasa. Itu sebabnya kenapa kita perlu penyerahan anak. Ya, tadi pagi saudara, cucu saya saudara, itu saya nggak doakan di rumah lo, tapi doakan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan roh jiwanya, tubuhnya jadi milikmu. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan para malaikat. Jadi anak-anak kita saudara, itu nempel kepada kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, orang tua itu berperan. Ya. Bagaimana kita mesti cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi contoh. Bagaimana supaya anak-anak kita tuh bisa melihat ya Yesus dalam hidup kita. Saya selalu bilang, Papa ini sudah jadi berkat di banyak tempat. Papa nggak mau kalau nggak jadi berkat buat keluarga. Jadi bila saya cuma bilang, tolong doakan Papa. Ya, doakan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang tanda akhir zaman. Sebetulnya lanjutan dari minggu lalu. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kisah yang menarik. Yaitu bagaimana satu kali Firaun mimpi. Dan mimpinya tuh nggak sekedar mimpi. Jadi dalam hidup saudara dan saya juga perlu periksa ya. Kalau cek. Kalau kita mimpi itu bisa harus dicek. Ini mimpi dari Tuhan atau tidak. Mimpi dari kebanyakan tidur atau kurang tidur atau kembang tidur. Ya, itu saudara harus membedakan. Ya, saya tahu ini mimpi dari Tuhan. Ini bukan. Ini cuma sekedar bunga tidur. Nah, ini mimpinya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata perjanjian lama ini adalah gambaran di perjanjian baru. Sebetulnya sedang terjadi di hari-hari ini. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya. Gemuk badannya, lalu makan rumput yang di sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya. Nah, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu, lembu-lembu, perhatian saudara, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya. Ini sebetulnya aneh saudara. Mimpi yang tidak masuk akal. Ya, saya tidak masuk, melampaui lah, aneh. Tapi memang inilah yang dimimpikan oleh Firaun. Terjagalah Firaun, setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi, perhatiin ya, kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, ternyata 2 kali itu jangan main-main. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Nah, anehnya bulir yang kurus itu menelan juga, ini sama, memakan ini menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Saudara, dunia ini sebenarnya sedang bermimpi. Ya. Dan mereka tidak tahu, saudara, sesungguhnya apa yang terjadi. Saudara, ini kalau bukan Tuhan yang pakai Yusuf, nggak ada yang tahu. Firaun pun nggak ngerti. Itu sebabnya saudara, kita ini bersyukur banget kalau kita ini jadi anak Tuhan, kita punya Tuhan yang bisa menyingkapkan banyak hal ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Bapak Ibu hati-hati ya.
Kalimat-kalimat seperti ini seringkali membuat kita jatuh. Membuat kita lupa. Membuat kita tidak sadar bahwa semua karena Tuhan. Saudara, hati-hati ya, untuk kita tidak mudah terpancing. Baik oleh pertanyaan, baik oleh karena pelayanan kita. Seolah-olah kitalah yang hebat. Seolah-olah Yusuflah yang mampu. Seolah-olah luar biasa nih Yusuf. Ya, makanya saya sering menegur saudara. Ya. Gak usah jauh di tempat kita nih ada Bapak Ibu. Orang yang ketulusannya tuh banyak. Tapi cerdiknya kurang. Sebaliknya ada orang yang cerdiknya pol saudara. Banyak taktik boomnya. Tapi ketulusannya sedikit sekali. Nah ini hati-hati Bapak. Padahal yang Tuhan bilang adalah cerdik dan tulus. Jadi dua ini harus ada saudara. Di mana yang kuat ada yang tanya, mana yang kuat? Ya kita lihat sikonnya. Kalau pada waktu saya interogasi di Cina, saya banyak tulusnya saudara, karena dapat pesan. Jangan bohong, nanti aku melepaskan. Bayangin Bapak Ibu, itu warning. Makanya saya bilang Tuhan mampukan, karena aku pengen keluar saudara, mau tidak mau. Gimana ya alasannya supaya saya bisa keluar? Gimana ya alasannya supaya saya tidak penjara? Itu pikiran saudara. Nah itu kan cerdik. Tapi Tuhan sudah bilang jangan bohong. Dan luar biasa loh. Begitu keluar dari, begitu mereka masuk, langsung kita nih dipisah. Di mobil sudah bisa, saya sendiri, Bu Linda sendiri, Vincent sendiri, si itu sendiri, siapa namanya? Terus satu lagi yang orang Indonesia yang di Cina sendiri. Jadi semua sendiri-sendiri. Gak boleh ngomong Bapak. Begitu sampai di penjara, di tempat interogasi, pisah semua. Tidak boleh pegang handphone. Coba bayangin. Kan gak mungkin kita janjian. Mau ngomong apa? Janjian apa? Dan itu baik. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bohong, aku akan lepaskan. Bayangin saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan begitu. Coba kalau saya bohong, gak mungkin saya lepas. Logikanya bohong atau cerdiknya banyak bisa keluar. Tidak. Jadi kita tahu sikonnya sudah. Nah ini yang harus kita perhatikan, waspada. Ya. Nah ini ajaib. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku. Ini di bahasa Perjanjian Baru. Apa sudah Alkitab berkata? Aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa lakukan. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Hati-hati Bapak. Seringkali kita nggak sadar. Ya. Jangan merasa kita itu semua Tuhan. Yang membuat orang bisa kecewa ya. Tadi malam saya renungkan, kita doa, telepon seseorang, sudah ditelepon. Orang tuh kecewa kenapa sih? Karena dia merasa sudah banyak berbuat, ngerti ya saudara? Entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah apa saja. Kalau kita terus sudah merasa berbuat, itu tanpa sadar itu setan ngomong. Coba dulu waktu saya di tempat sudah, kenapa saya bisa pengen bunuh hati? Karena saya kecewa. Tuhan sekian bulan loh, saya nggak dapat PK. Supaya gedung ini jadi gedung ini, saudara, bukan gedung ini ya, gedung sekolah. Saya waktu punya komitmen, saya bilang tidak mau terima persembahan sampai sekian bulan. Saya merindukan supaya gedung jadi. Jadi saya tanya bisikin, mana tuh? Buktinya mana? Buat apa toh? Kamu tidak dapat gaji rumah apa? Gereja sekolah dibakar. Bapak bayangin. Jadi mau tidak mau timbul kecewa. Jadi mau tidak mau saudara, sesuatu yang jelek itu muncul. Nah,
Ini hati-hati Bapak. Kita harus saling menguatkan. Enggak ada orang hebat. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan Tuhan. Ketahuilah tuanku akan datang. Nah ini Bapak Ibu, 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir, ini ada dunia. Kemudian akan timbul 7 tahun apa Bapak Ibu? Kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Saudara, Alkitab sekali lagi, perjanjian lama adalah gambaran untuk perjanjian baru. Nah, apa arti 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan? Orang bilang itu adalah 7 tahun betul, ada 7 tahun 7 tahun masa yang luar biasa dan 7 tahun yang antikris. Bisa, saudara. Tapi saya pribadi dulu waktu dengar pengajaran, saudara, saya kok lebih serk ya. 7 tahun kelimpahan ini bicara tentang masa anugerah yang betul-betul melimpah. Saudara bisa nginjil dengan luar biasa. Saudara bisa mengalami banyak hal tanpa banyak bukan halangan, saudara. Tuhan terus berikan pertolongan. Ada masalah Tuhan tolong, ada masalah Tuhan tolong. Nah, yang 7 tahun kelaparan, kalau saudara lihat di kitab Daniel, itu dibagi 2. 3,5 yang ringan, 3,5 yang berat. Artinya apa? Kita akan mengalami 3,5 yang berat, saudara. Yang ringan, artinya apa? Saudara akan mengalami seperti masa-masa Yohanes di Pembaptis di penjara, Elia di goa, dan masa hidup kita yang seperti padang gurun. Itu ringan. Sebetulnya itu ringan. Seolah-olah kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak bertindak? Saudara, ini hati-hati. Ini adalah suasana padang gurun dan memang itu diizinkan Tuhan. Kalau saudara dan saya menyepelekan ini, saudara bisa hilang. Ini barusan sudah ada anak bungsu. Karena dia cinta Tuhan. Dengan tampilan yang seperti itu. Dan ada saja aturan-aturan Bapak Ibu. Yang menyusahkan dia. Yang membuat akhirnya dia pilih, ayo mau mana? Kamu mau mana? Mau pelayanan atau mau kamu kerja? Uangmu akan hilang kalau kamu pelayanan. Jadi potongannya tuh gak wajar Bapak Ibu. Dan sulit, dia sudah memajukan, sudah klaim, sudah protes, nggak bisa. Nah ini saudara, hidup itu seperti dunia itu tidak ada yang bisa saudara andalkan. Ya maka dari itu saudara, akan timbul kata Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu tidak latihan dari sekarang, karena kita nggak tahu kapan persisnya itu nggak tahu. Dan setiap bangsa itu beda. Contoh, waktu saya dulu di Guangzhou, pertama hampir ketangkep. Kan saya bilang sama pendetanya, saya ngomong di khotbah. Bapak Ibu Saudara, semua yang di Cina tolong kuatkan, bangkitkan iman, sediakan iman. Banyak baca Alkitab, nanti akan tiba masa antikris. Saya nggak tahu saudara, kenapa mereka kok senyum. Selesai waktu kita pulang, ya hampir ditangkep. Di rumah makan tuh pendetanya bilang, Pak, kami itu tiap hari sudah antikris. Ngerti Bapak Ibu? Kita tidak. Jadi memang ini bicara di setiap daerah berbeda. Artinya apa? Akan ada masa 7 itu sempurna. Bukan waktu kalau buat saya. Adalah masa-masa di mana kita tuh ngalami seperti sekarang ini. Apapun, Indonesia adalah kesaktian Pancasila. Yang sepakat katakan, hari ini gak kebetulan. Nah ini gak semua sudah dunia seperti ini.
Nah, nanti akan tiba waktunya di mana Indonesia pun seperti ini. Saudara dan saya betul-betul harus mengerti dan siap. Maka dari itu dari sekarang Bapak Ibu, apapun yang tidak cocok, apapun yang tidak enak. Makanya saya selalu bilang kepada banyak orang, coba belajar sukai yang kamu tidak suka, bukan yang kamu suka. Makanya sudah bayangin loh, Bapak Ibu, kalau kita ke gunung-gunung itu waduh luar biasa. Kemarin ada apa di Cina tuh ada eskalator sudah sampai gunung. Saya bilang kapan ya ini di Sumbing dan Sindoro. Kalau ada gitu apa eskalator sampai puncak, wah saya mau saudara. Bayar piro? 1.000 gelem lah saya. Ya, sampai ke atas orang kesel. Jadi saudara, setiap kita tuh harus mengerti keberadaan kita dan sikon yang terjadi di dunia. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Sampai 2 kali mimpi itu diulang, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Allah akan segera melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus hati-hati. Sebab itu baiklah Tuanku firman mencari seorang yang berakal-budi bijaksana. Sudah 2 kali, sudah hati-hati ya. Kemarin juga ada yang tanya, kok sebegitu ya Tuhan langsung membuat kaki saya cacat, mengizinkan kaki cacat. Sebetulnya sudah 2 kali. Yang pertama ingat ya, saya pernah cerita. Di tempat olahraga basket saya itu, awalnya boleh. Mau taruhan boleh, tidak boleh, itu bebas sudah. Tapi sejak itu ada aturan taruhan. Ya taruhannya sih gak besar Bapak Ibu, tapi taruhan. Jadi ada sorga, ada yorga. Nah itulah. Ini bukan sorga tapi yorga. Istilah Bapak Ibu tahu, itu keadaannya. Saya sudah tegur sekali sebetulnya. Saya sudah mundur sudah. Yang kedua kali adalah orang bisa lempar bola basket muter saudara. Anak kecil loh Bapak Ibu. Bukan kecil banget. Wur, itu bisa kena hidung saya. Saya berdarah begitu banyak. Tapi saya nggak tahu itu teguran. 2 kali sudah. Nah sebetulnya ketiga kali itulah pada waktu saya pertama kali start. Nah saudara tahu kenapa? Kenapa 2 kali? Saya udah mulai ganti-ganti. Saya ini penginjil loh, bukan jemaat biasa loh. Minggu depan persekutuan ganti ya, harinya Jumat. Minggu depan ganti ya Rebo. Minggu depan ganti ya, saudara bayangin itu jemaat apa nggak bingung? Saudara tahu di tempat saya sampai berapa? 300 orang. Dan mereka nurut. Kurang apa? Kurang ajar saya. Kenapa? Karena minggu depan nanti hari ini ada pertandingan. Hari Rebo pertandingan saya ganti Selasa. Selasa pertandingan saya ganti Rebo. Rebo pertandingan saya ganti Jumat. Jadi saya tuh ngawur Bapak Ibu. Makanya tadi pagi waktu penyerahan anak, aduh saya ingat. Kamu harus sayang anak ini, tapi jangan berhalakan. Jangan spesialkan. Nah Bapak Ibu gampang loh. Aku tiap hari tuh kangen terus loh. Tiap hari aku mesti store muka ke depan rumah loh. Saya bilang Tuhan aku ke depan, tolong Tuhan jaga hati. Karena Tuhan bilang kamu harus sayang. Kamu harus memelihara anak ini kepada anaknya, kepada Vincent dan kita orang. Tapi tidak boleh berlebihan. Jadi tolong sudah doain. Wong aku tidak dasarnya senang bocah. Ya, kalau saya nggak suka tuh lebih mudah saudara. Atau orang ya saya lihat orang cucu ini berapa? 40 itu sulit sudah untuk bisa sayang. Wong cucunya 40. Bisa ngerti ya? Itu cucunya banyak. Ini saya baru 1 dan itu mengalahkan intimidasi setan. Tiap hari loh aku bilang, tadi sudah pulang kebaktian. Saya paksa, padahal babynya udah dari kecil, udah jam 7 di sini, dia udah ngantuk sudah, karena biasanya bangunnya malam-malam kan bangun tidur. Jadi tiap pagi saya ke sana, waduh rewel banget, saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Tadi bilang,
Saya bilang, Daviel maafin opa ya. Opa maksain kamu, saudara lagi tidur, ayo Daviel. Lagi tidur. Bu Linda bilang, tidur. Ya rapopo toh dibangunin. Ngawur kan saudara-saudara. Karena pengen lihat saudara, itu anak sudah mulai ngerti. Saya beda, kenapa sih sama opa kok enggak? Kalau sama Vincent saudara, sama Gaby ini baru setahun lebih loh. Sebulan. Itu kalau Vincent ngomong dia bisa melotot. Vincentnya ke sini, dia ke sini. Gaby sama, dia mesti pindah posisi. Kalau saya sama Bu Linda enggak, saya gini, Daviel ke sana, saya gini, Daviel ke sini. Waduh, urung kenal saudara. Ya suaranya belum, karena kan dari bayi. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni, saya minta ampun. Jangan sampai saya sayang tapi berlebihan. Nah kan saya punya pengalaman saudara, dari basket itu. Ketiga itu waktu lawan Surabaya, itu beritahu, kamu harus main nanti bulan minggu depan. Saya bukan grupnya itu, saya di bond. Kamu harus main, kamu kalau nggak ada kamu nggak bisa. Bapak tahu, saya sejak catat itu kaki, saya nggak bisa lincah lagi, nggak bisa gojek orang. Kalau digojek orang saya nggak bisa cepet gerak karena kaki sudah cacat. Padahal di mana? Ini di Belanda loh sudah dibenerin, nggak bisa sempurna. Tahun 85. Ya. Waktu saya ke sana, berapa itu sebelum, ya 85 pertama ke sana. Ada kesempatan, ini bisa nih Joko, tetap nggak bisa. Saya udah terlambat. Jadi saya nggak main sudah. 5 menit pun tidak. Begitu start pertama bola dilempar, saya loncat dan pol-pol itu tinggi banget tuh, saya les. Tinggi banget, biar saya kehilangan keseimbangan, kenanya tumit ini. Keras banget, duer. Dan Tuhan izinkan tempurung saya turun, grok. Waduh itu sakitnya luar biasa. Langsung digotong saya. 3 kali teguran, jadi 2 kali, itu ketiga kali. Makanya Bapak Ibu jangan bebal. Apapun cepat bertobat. Yang sepakat katakan. Jadi saya sadar kemarin lagi di Cirebon. Bu Nani bilang saya bersyukur bisa bersila atau berlutut. Aduh saya pengen. Bapak Ibu saya kalau berlutut sakitnya minta ampun. Yang kiri kuat, yang kanan gak bisa. Karena tempurung. Jadi setiap lihat tempurung, kata teman saya, dia bilang, dulu waktu itu dia bilang, Pak Petrus, kamu tuh seperti Yakub. Dipukul bukan pangkal pahanya, tapi dipukul lututnya. Jadi saya bilang, iya saya tahu, saya salah. Ya, Bapak Ibu hati-hati, kalau sudah 2 kali, hati-hati. Kita harus berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Apa yang terjadi? Mengangkatnya sebagai kuasa atas Mesir, baiklah juga tuanku Raja Fir'aun, yakni mempenapatkan panik-panik atas negeri itu, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun baik ya. Kita mesti dalam tahun baik Bapak Ibu, kesempatan baca Alkitab, ibadah dan sebagainya yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum. Jadi gandum adalah firman. Di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam ke-7 tahun kelaparan. Jadi Bapak Ibu tahu itu ajaib loh. Lumbung-lumbung tuh ratusan Bapak Ibu. Dan Bapak itu loh, gandum itu apa? Kayak beras. Kok bisa tahan 7 tahun? Saudara saya mau beritahu. Tuhan bisa memelihara hidup saudara. Yang percaya katakan, jangan takut. Tadi malam saya bilang jangan takut. Kita telepon orang, jangan khawatir. Tuhan bisa pelihara hidupmu. Nah ini sudah luar biasa. Next. Tanah itu mengeluarkan bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Yusuf mengumpulkan segala makanan ke-7 tahun kelimpahan. Demikian Yusuf menimbun gandum sangat banyak karena memang tidak terhitung. Dan yang ajaib, sebelum datang kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang lelaki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya,
Dan itu sebabnya Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Saudara, Tuhan membuat lupa semua trauma hidup kita. Yang mereka katakan, saudara, dulu saya waktu di Tegal dulu mindernya bukan main. Tapi sudah tahu sampai sekarang, kalau saya khotbah, teman-teman saya tiap minggu nonton. Ini minggu saudara, sekarang lagi nonton. Entah yang pagi, entah yang sore. Dia bilang, boleh gak saya didoain untuk sama Yesus? Boleh. Ya, jadi hari-hari ini luar biasa Tuhan sedang bekerja. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Minggu lalu saya minta maaf kepada adik tiri saya bilang saya minta maaf. Karena terpaksa saya cerita tentang papi. Bukan menjelekkan, ya saya sudah melupakan, saya sudah mengampuni. Tapi memang itulah. Dia bilang, oh gitu ya, oh iya. Pacarnya banyak sudah punya istri. Sudah punya anak. Dan dia tiap hari, boleh dikata ke banyak perempuan. Banyak perempuan nanti tinggal di rumah, banyak perempuan tinggal di rumah. Saya bilang itu menyakitkan. Tapi Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah merubah kutuk jadi berkat dalam hidup kami. Yang percaya katakan, jadi kalau saya yang jelek dicintai, apalagi saudara yang tidak sejelek saya. Nah saudara, inilah yang harus kita belajar malam ini. Peristiwa Yusuf itu tertunda 2 tahun. Saudara. Sebetulnya Alkitab berkata kita ini mengalami, Alkitab ngomong loh, karena orang pilihan semua dipercepat. Mengapa dalam hidup saudara janji seringkali terlambat? Molor 2 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Ini penyebabnya. Pada waktu Yusuf di penjara, dia menunggu-nunggu kapan Tuhan tolong. Sekian lama aku di penjara. Sekian waktu aku di sumur. Sekian masa aku menderita. Aku difitnah oleh istri Potifar. Kenapa? Mengapa? Kapan Tuhan tolong? Maka terpaksa dia ngomongin. Dia ngomong kepada juru minuman. Ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah. Apa Bapak Ibu? Nah ini hati-hati. Jangan pernah merasa dipakai. Semua kita karena anugerah. Yang setuju, katakan, dengan menceritakan hak ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Seolah-olah Tuhan gak bisa nolong kok. Kamu yang bisa tolong. Sudah beritahu sekali lagi. Waktu Yohanes Pembaptis di penjara. Tidak mungkin sampai mati Yohanes Pembaptis di penjara. Pasti ada waktunya Tuhan buat mujizat. Yang sepakat katakan, Yohanes Pembaptis menunggu. Kapan Tuhan? Kapan? Inilah Bapak Ibu suasana padang gurun seperti itu. Makanya sekarang belajar saudara. Apapun ayo kita saling nguatin. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini sikonnya. Lihat Bapak Ibu. Yusuf ngomong, aku dicuri. Diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Tetapi perhatiin saudara, ini yang Tuhan izinkan. Yusuf apa? Tidak diingat. Oleh kepala juruman itu, melainkan dilupakannya. Siapa yang melupakan sebetulnya? Di atas. Makanya Bapak Ibu, buat Yesus segalanya dalam hidup saudara dan saya. Yang sepakat, katakan, gak ada yang mampu. Ini yang paling bahaya. Perasaan seperti ini. Molor 2 tahun. Sebetulnya Tuhan ingin mempercepat, tapi kita yang bisa memperlambat. Saudara dan saya bisa mempercepat
semua yang Tuhan janjikan. Makanya maka dari itu saudara, tadi pagi saya katakan, Alkitab berkata pada 1 Petrus 5 ayat 9 kalau salah, seluruh dunia saudaramu mengalami penderitaan yang sama. Bedanya apa? Masing-masing. Saudara dan saya seperti Yusuf akan mengalami. Ya. Cuman bedanya apa? Janganlah hendaknya saya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan saya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ini firman loh, baca. Dengan ucapan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melampaui hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah ini Bapak Ibu, memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Setan bisa buat sudah. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Nah saudara, setiap kita tuh punya tanggung jawab ini. Cuman beda masing-masing. Ada yang memelihara hidupmu sendiri. Ada yang levelnya lebih tinggi yaitu keluarga. Ada yang lebih hebat lagi keluarga besar. Ada yang lebih hebat lagi pelayanan, itu gereja. Atau lebih hebat lagi adalah bangsa. Lebih luar biasa lagi adalah bangsa-bangsa. Jadi jangan takut Bapak. Setiap orang Tuhan tahu kemampuannya. Artinya apa? Tuhan sudah berikan, oh ini bakal kuat nih. Jadi Tuhan yang menghitung bukan kita. Dan percayalah Tuhan menghitung, Tuhan baik dan sangat bijaksana. Yang sepakat katakan, jadi janganlah takut, kata Yusuf. Aku akan menanggung makananmu. Nah ini loh, makan-makan anak-anakmu. Demikian juga menghiburkan mereka, menenangkan saudara. Makanya belajar ini ya, menanggung makanan dari kecil. Jangan sampai saudara tidak latihan. Memberi makan ini latihan. Menjadi berkat ini latihan. Harus belajar latihan. Ya dari perkara kecil. Ya, silakan Bapak Ibu lakukan, praktekkan. Sebab ini, ayo baca, ini firman ya, ini firman ya. Baca, ini yang sedang terjadi, yang dijanjikan Tuhan. 2, 3, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita, atau kita seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana Bapak Ibu? Dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Percayalah, kita akan diberkati dengan sangat ajaib oleh Tuhan. Jadi ternyata semua dari latihan. Kalau Bapak Ibu tidak belajar melatih, ayo aku belajar. Ayo saudara belajar di komsel saudara dan lain sebagainya. Banyak hal, kita banyak, saudara misalnya sudah nanti banyak kesempatan-kesempatan lain. Tuhan pasti menolong. Yang sepakat katakan, Tuhan Yesus, cintamu ajaib. Cintamu ajaib. Lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Dan kasihmu, cintamu sudah kalahkan seluruh dosaku, kelemahanku, kejelekanku. Bahkan pekerjaan setan pun, rekayasa si jahat direka oleh Tuhan menjadi kebaikan, menjadi berkat yang ajaib. Tolong ya ke Tuhan, beri pekakan dosa supaya aku tahu aku tidak mendewakan apapun, karena aku tahu Engkau Tuhan yang cemburu. Tolong ya aku Tuhan, supaya aku jadi berkat, memberi makan pada waktunya di pelayanan kami masing-masing, di hidup kami masing-masing. Inilah tubuh dan darah Yesus, meterai cinta Tuhan, anugerah kasih karunia-Nya tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dengan roh kesetiaan daripada-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, supaya kami tiap saat ingat akan Engkau.
tiap saat menyadari semua karena anugerah-Mu. Tiap saat Tuhan belajar rendah hati dan setia. Curahkan Tuhan kesetiaan-Mu, supaya roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami diberkati, dan buat kami setia seperti-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama yang penuh kasih dan cinta yang ajaib, yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menerima dan percaya katakan amin. Amin.